Karena perjuangan kita bukanlah perjuangan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita lihat ayat 13-nya ya. Oke, saya mau nanya, bagaimana sikap orang Kristen sebagai orang yang percaya terhadap kondisi daripada yang memanas ini ya? Artinya gini, kan firman Tuhan berkata bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, ya, tetapi melawan penguasa di udara. Nah, bagaimana sikap kita supaya setidaknya cawan doa itu boleh naik di hadapan Tuhan lebih naik lagi gitu loh Kak. Maksudnya karena kan banyak sikap orang Kristen itu malah mungkin ikut ya, seperti waktu itu Kak Elia kan pernah diinterview oleh dokter siapa? Richard ya. Nah, jadi bagaimana sikap orang Kristen yang percaya, peperangan seperti apa yang mesti kita lakukan, doa yang seperti apa supaya setidaknya kita boleh menahan semua kegelapan ini yang terjadi di dalam dunia ini gitu. Tuhan berkati. Efesus 6 ayat 12 dikatakan begini. Karena perjuangan kita bukanlah perjuangan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita lihat ayat 13-nya ya. Bentar ya. Nanggung kau Elia, nanggung. Nih, lalu dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi kamu harus memperlengkapi dirimu dengan perlengkapan senjata Allah. Dan perlengkapan senjata Allah itu apa? Iman dan doa. Iman itu seperti benih. Karena dalam perumpamaan penabur, Yesus mengatakan benih itu adalah firman Allah. Nah, benih itu, iman itu harus kamu pupuk dan tumbuhkan tiap hari agar imanmu semakin kuat. Yang membuat kamu bertahan di masa penganiayaan antikristus adalah imanmu sendiri. Ketika antikristus menganiaya umat Kristen dan banyak orang martirnya dia tetap di dalam Kristus, itu bisa terjadi karena imannya. Stefanus martir pertama, dia martir Kristus. Apa yang membuat dia rela mati demi Kristus? Imannya. Jadi benih itu, iman itu harus kamu pupuk dan tumbuhkan setiap hari melalui apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Ayat Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jadi untuk menghadapi peperangan dunia ini, baik secara rohani ataupun non-rohani, kamu harus punya iman yang teguh. Kamu harus mempertebal imanmu agar seketika di masa yang akan datang, kamu hidup di mana kamu harus dianiaya. Mulutmu tidak menyangkali Kristus, yang dengan demikian kamu tidak binasa. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mempertebal iman itu kamu harus berdoa. Dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kalau kamu adalah orang Kristen, kamu itu sudah dibenarkan, kamu sudah dikuduskan di dalam Kristus, kamu diperhitungkan sebagai orang benar, maka kamu harus berdoa kepada Tuhan sebagai tanda kerendahan hatimu dan kerendahan dirimu sebagai hamba di hadapan Allah. Ya, jadi bagaimana doa yang seharusnya yang bisa kita sampaikan kepada Allah agar kita bisa melawani peperangan rohani itu? Yang pertama, merendahkan dirimu. Kamu harus menjadi miskin di hadapan Allah. Kamu memiskinkan dirimu di hadapan Allah dengan mengakui dan menyadari bahwa kita begitu berdosa.
Maka dengan begitu kuasa Kristus akan menaungi. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Sebab di dalam kelemahanku kuasa Kristus turun menaungiku. Kalau kamu mengaku lemah di dalam doamu kepada Allah, kamu mengaku tak berdaya di hadapan Allah dalam doamu, maka kuasa Tuhan di dalam doamu itu akan turun atasmu untuk bisa melawan penghulu-penghulu di udara dan yang lain-lain tadi yang disebutkan dalam Efesus 6 ayat 12-13 tadi. Gitu. Ya. Oke, gitu ya, Rudi. Ya, silakan. Ada firman yang tertulis begini, bahwa penghakiman kan datang dari rumah Tuhan. Terus kemudian tentang ayat yang berkata bahwa yang ada di pelataran anggur diinjak-injak. Ya, maka diinjak-injak anggur artinya sebetulnya gimana itu, Kak? Ya, silakan Timothy. Anggur diinjak-injak bukan Wahyu ya? Wahyu 11. Itu kaitannya apa, Bu? Dengan pertanyaan sebelumnya yang terkait penghakiman. Ya, jadi yang saya pernah maksudnya gini loh, artinya orang-orang yang sebenarnya tidak masuk dalam pendalaman dalam Kristus yang lebih dalam, maka adalah orang-orang Kristen yang di pelataran adalah orang-orang yang ya memang akan, ya kalau tidak salah ya, diperas yang martir dibilang sama Kak Elia itu. Apakah itu ya, Kak? Ini ya, Okay. coba kita baca sama-sama Wahyu 11 ayat 2. Wahyu pasal 11 ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Itu tentang dua saksi itu ya? Iya. Apa ini, Bu? Maksudnya? Itu nggak ada hubungannya itu. Dua saksi itu kan tentang Elia dan Henok yang akan datang. Iya, anggurnya itu apa? Nggak ada anggur kayaknya di situ. Yang ada kedua kaki zaitun di Wahyu 11 itu. Kayaknya ada ayat satu lagi deh, Kak. Kalau nggak salah ya, Kak. Tapi nanti coba saya ingat-ingat lagi. Yang makanya akan diberikan kepada untuk diinjak-injak itu. Itu apakah bicara soal, artinya bicara soal orang-orang Kristen yang memang tidak masuk kan? Ya, orang Kristen yang suam. Apakah adalah nanti mereka yang akan mengalami penganiayaan atau bagaimana? Semua orang Kristen akan mengalami penganiayaan. Jadi ketika antikristus itu datang, jadi nggak ada orang itu akan diangkat dulu baru tidak mengalami penganiayaan. Ketika antikristus itu sudah ada, akan mengalami penganiayaan. Kalau kita hidup di masa antikristus, kita akan dianiaya. Jadi nggak ada orang yang luput dari penganiayaan itu. Buktinya di mana? Kita baca, ya. Jadi jangan menghibur diri dengan ketidakbenaran, ya. Bentar ya. Jadi semua orang Kristen ketika hidup di masa antikristus itu akan dianiaya. Matius 24 ayat 15 sampai 28 kita baca ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca, ini Daniel 7 ya, dan 9, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah meraihkan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab, ya ini yang paling penting, sebab pada masa itu, masa penganiayaan nanti, akan terjadi siksaan dahsyat
seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Jadi waktu itu akan dipersingkat karena orang pilihan. Jadi karena orang pilihan itu dianiaya, maka waktunya penganiayaan itu akan dipersingkat. Jadi jangan katakan bahwa orang pilihan, orang Kristen itu tidak akan dianiaya. Akan dianiaya. Dan oleh karena orang Kristen itulah penganiayaan itu dipersingkat. Itu ucapan Yesus sendiri menurut apa yang dilihat Nabi Daniel. Dan Tuhan Yesus sedang menjabarkan itu. Ya. Jadi ketika kita hidup di masa antikristus, kita akan dianiaya. Disitulah iman kita diuji. Apakah kita sungguh-sungguh termasuk pada Kristus atau tidak? Karena siapa yang bertahan sampai kepada kesudahannya, ia akan selamat. Makanya ada sabda Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang kehilangan nyawanya oleh karena aku, ia akan memperolehnya. Tapi barang siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangannya. Itu merujuk kepada hal ini. Jadi jangan katakan, nanti saya akan diangkat, saya tidak akan dianiaya. Itu nggak akan pernah terjadi. Ya, makanya mohon maaf sekali lagi saya katakan, saya tidak sepakat dengan peta akhir zaman Philip Mantova. Saya nggak setuju dengan petanya dia itu. Yang begini, harus begini, lalu nanti gok magok kerajaan 1000 tahun dulu, iblis dilepaskan lagi. Nah, itu ruwet sekali. Ya. Saya menghargai pandangan mereka karena orang-orang dispensasi. Ya, tapi saya tidak mengimani itu. Ya, karena ini sabda Tuhan Yesus sendiri bahwa orang pilihan itu akan dianiaya. Makanya kita disuruh dan ditegur Tuhan Yesus untuk bersiap sedia dan berjaga-jaga. Gitu loh. Makanya ada tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Agar kita menjadi gadis bijaksana, agar kita mempersiapkan diri ketika dia datang. Jangan seperti gadis bodoh. Kita tidak menyambut dia dan tidak bersiap-siap menyambut dia ketika dia datang sebagai raja. Ya. Jadi orang Kristen itu ketika hidup di masa antikristus akan tetap dianiaya, dan disitulah kita diuji. Makanya ada ayat Alkitab berkata, barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan mendapat. Tapi barang siapa yang tidak bertahan, ia akan binasa. Gitu. Ya. Gitu ya, Rudi ya. Boleh dibuka mikrofonnya, Bu? Ya, makasih Kak. Tapi boleh aku tambahkan lagi karena mungkin gini, kan tadi disampaikan sama Kak Elia bahwa kalau waktunya dipersingkat ya, aniaya itu ya. Betul. Oleh ada ayat lagi di 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 7 dan 8 yang berkata, kita tahu sekarang apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Dan Tuhan Yesus akan membunuh dengan napas. Maksudnya, kalau mungkin kita nggak apa-apa ya, beda, tapi satu hal mungkin iman kita ini kepada Kristusnya dalam arti gini, kalau saya secara pribadi justru kitalah anak-anak Tuhan yang setidaknya menahan untuk kesesakan itu muncul, menahan para pendurhaka itu karena memang masih ada Roh Kudus dan masih ada yang berdoa dan menahan supaya yang menahan dia itu bukan kita, Bu. Kasih karunia yang menahan dia itu. Karena masih ada Roh Kudus kan. Jadi artinya Roh Kudus bekerja dalam setiap hati orang untuk berdoa di zaman ini, untuk menahan setiap kesesakan yang terjadi gitulah. Maka dari itu kenapa kita orang Kristen harus mengenakan selengkap senjata Allah untuk sekarang kan dia belum menyatakan diri.
Tapi dia belum menyatakan diri karena masih ada yang menahan, adalah satu Roh Kudus, satu orang-orang percaya yang memang sungguh-sungguh minta supaya itu ditahan, supaya si pendurhaka itu belum muncul. Gitu sih Kak. Kalau ini pendapat saya sih, Kak Elia. Thank you. Ya, enggak masalah dengan pendapat Anda, tetapi jangan itu seperti kesannya itu kita mengandalkan perbuatan kita untuk menahan kuasa itu. Yang menahan kuasa itu bukan kita, tapi kasih karunia Allah, kedaulatannya. Kita nggak punya. Jadi jangan katakan kita yang menahan dia, enggak. Kita nggak punya kuasa menahan dia. Yang menahan dia itu adalah kasih karunia Allah. Jadi Allah itu, makanya saya katakan begini, kasih karunia Allah itu masih dibuka sekarang karena sang antikristus. Jadi ada antichrist dan ada the antichrist. Sang antikristus, satu tokoh dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3-4 yang akan berdiri di bait Allah, itu belum menyatakan dirinya. Nah, selama dia belum menyatakan dirinya, kasih karunia masih dibuka, masih tersedia bagi kita, dan itu masih ditahan sampai sekarang. Nah, jadi siapa yang menahannya? Itu kasih karunia Allah. Jadi bukan kita yang menahan itu. Makanya ketika itu masih ditahan, maka kita harus datang. Karena kalau itu nggak ditahan, nggak ada yang bertahan. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau Tuhan tidak mempersingkat waktunya, tidak akan ada yang tersisa. Semua akan binasa, kata Tuhan Yesus. Ketika penganiayaan itu datang, artinya ketika tahanan itu sudah dilepas oleh Allah, ketika Allah tidak lagi menahannya, maka nggak akan ada lagi yang hidup dari segala yang hidup, kata Tuhan Yesus. Jadi kita nggak punya kuasa menahan dia. Ya, yang menahan dia itu kuasa Allah, kasih karunia Allah. Ya. Jadi kalau dikatakan kita yang menahan, kita nggak bisa menahan dia. Kasih karunia Allah yang menahan dia. Makanya dia belum datang sekarang. Makanya selama dia masih ditahan oleh Allah, kita harus bersungguh-sungguh kepada Allah. Karena seandainya tahanan itu dilepas, sesuai dengan sabda Tuhan Yesus, tidak akan ada yang bertahan. Semuanya akan binasa dari segala sesuatu yang hidup. Itu kata Tuhan. Gitu. Jadi saya menegaskan ini agar kita jangan pernah merasa bahwa kita turut andil di dalam karya ilahi. Enggak. Semua terjadi menurut waktunya dia. Dan kita tidak ada peran di situ. Kita hanya mengikuti kasih karunia untuk keselamatan kita dan syukur kita kepada Allah. Gitu. Ya. Karena kuasa itu lebih besar dari kuasa kita. Gitu ya, Bu Rudi. Thank you ya. Ya.